Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Final European Online Blitz Chess 2020, Grandmaster Gawain Jones tampil sebagai juara. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen final European Online Blitz Chess Championship 2020 yang berlangsung pada tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Inggris berperingkat 69 dunia yaitu Gawain Jones menghadapi Grandmaster berperingkat 82 dunia asal Spanyol yaitu Alexei Sirov. Nah, walaupun masih atau kini berperingkat 82 dunia, tetapi Grandmaster Alexei Sirov adalah salah satu pecatur terkuat pada zamannya, yaitu pada tahun 1994 dirinya berhasil menduduki peringkat 2 dunia. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Grandmaster Gawain Jones menggunakan catur bawah putih dengan rating VD 2670 menghadapi Grandmaster Alexei Sirov yang menggunakan catur bawah hitam dengan rating VD 2662. Grandmaster Gawain Jones memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E5 oleh Alexei Sirov. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, kuda menuju petak F6 mengancam pion lemah putih yang ada di petak E4 karena berkeinginan untuk menciptakan komplikasi di permainan petak pusat. Seorang Gawain Jones memilih tidak menyelamatkan pionnya, melainkan melakukan langkah pion menuju petak D4. Dalam situasi seperti ini, balasan Alexei Sirov adalah pion E pukul D4 dan langsung saja dengan pion menuju petak E5. Dan dalam situasi seperti ini, Alexei Sirov tidak menyelamatkan kudanya, melainkan melakukan langkah pion menuju petak D5. Artinya pemain putih mengancam kuda, sedangkan pemain hitam mengancam gajah. Dan dalam situasi seperti ini, gajah pindah ke petak B5. Kuda pindah ke petak D7 dan rokade pendek. Nah, di sini mungkin ada para pecinta catur yang bertanya, kenapa pion putih yang ada di petak E5 itu tidak dimakan? Kalau dimakan, jelas akan sangat berbahaya dan membuat Alexei Sirov berpotensi kehilangan kudanya. Misalkan, kita coba salah satunya saja ya. Bila kuda pukul pion, maka tinggal kuda pukul kuda saja. Bila misalkan pion masuk ya ke petak C6, gampang saja. Kuda pukul kuda. Di sini terserah dari pemain hitam. Kalau mukul gajah pukul kuda, maka gajah menghindar ya. Misalkan ke petak E2. Atau kalau di sini pion pukul gajah, maka kuda pukul gajah. Maka hitam tidak bisa rokade. Jadi jelas situasinya tetap sama saja. Jikalau pion ini dimakan, maka akan sangat berbahaya ya. Karena pion ini sangat beracun untuk dimakan. Oke, kita lanjutkan. Di sini, balasan dari Alexei Sirov tidak memakan pion tersebut, melainkan melakukan langkah gajah E7 untuk persiapan rokade pendek ya. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Kuda pukul pion di D4, kuda B8 mencoba untuk menyelamatkan pion hitam yang ada di petak C6. Namun jelas ini adalah langkah buang-buang tempo ya, dan membuat perkembangan buah dari Alexei Sirov cukup terhambat. Kuda pindah ke petak C3, pion C5, kuda D menuju B5, pion C6 mengancam kuda, kuda pindah ke petak D6 skak, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan di sini hitam melakukan langkah yang kurang cermat dengan menteri pukul pion. Langkah ini adalah awal mengapa Grandmaster Gawain Jones nanti ke depannya bisa melakukan
langkah kombinasi demi kombinasi untuk meruntuhkan pertahanan dari Alexei Sirov. Kita kembali, di sini menurut analisa komputer, langkah terbaik di posisi seperti ini adalah dengan rokade pendek. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya akan seperti ini. Gajah F4, gajah E6, menteri D2, kuda D7, benteng F menuju E1, benteng E8, pion F3, menteri A5 dan seterusnya ya. Oke, kita kembali. Dan di sini melakukan langkah menteri pukul pion. Dan langsung saja oleh Grandmaster Gawain Jones dengan melakukan langkah benteng menuju petak E1 skak. Gajah menutup, kuda E4. Apabila pion pukul kuda maka menteri pukul menteri ya. Oleh karena itu, di sini balasan hitam adalah menteri menuju petak E7. Gajah G5 mengancam menteri dan pion menuju petak F6. Kuda pukul pion, terus langkah kombinasi terus. Dan di sini apabila misalkan menteri pukul kuda bisa benteng pukul gajah ya. Namun apa yang akan dilakukan oleh seorang Gawain Jones dan Alexei Sirov dalam posisi seperti ini dengan ya menteri pukul kuda, lalu benteng pukul gajah skak, raja pindah ke petak F7 dan disinilah Grandmaster Gawain Jones mengejutkan para pecinta catur yang menonton live permainan ini dengan melakukan langkah benteng pukul pion skak di petak F6, pion pukul benteng dan menteri skak di petak H5, raja E7, benteng skak di petak E1, kuda D7 skak terus ya, raja pindah ke petak G4, raja C7, gajah F4 skak, raja pindah ke petak B7 dan baru menteri skak ke petak G7, memberikan garpuan terhadap raja dan benteng hitam. Namun benteng hitam ini masih bisa selamat. Namun Alexei Sirov harus melakukan langkah kuda menuju petak D7, mengorbankan kudanya. Lalu menteri pukul kuda skak, raja pindah ke petak A6, benteng E7, menteri B6, gajah E3 mengancam menteri hitam, benteng A menuju D8, sama-sama mengancam menteri. Namun dalam situasi seperti ini, jelas ya, bila nanti putih melakukan langkah gajah pukul menteri dan hitam melakukan langkah benteng pukul menteri, lagi-lagi Grandmaster Gawain Jones akan mendapatkan keuntungan secara perwira ya. Apa yang dilakukan oleh Gawain Jones di sini betul saja dengan gajah pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng dan raja pukul gajah. Kita lihat pengorbanan benteng tadi yang dilakukan oleh seorang Gawain Jones membuat permainan babak akhir menjadi lebih menguntungkan baginya. Kita lihat Grandmaster Gawain Jones memiliki 6 pion, 1 benteng dan 1 raja. Sedangkan Alexei Sirov tertinggal 1 pion ya, dengan 5 pion, 1 benteng dan 1 raja. Jelas komposisi buah yang dimiliki membuat Gawain Jones lebih ideal untuk meraih kemenangan. Raja pindah ke petak F1, pion H5, benteng F7 mengancam pion, benteng menuju petak H6 menjaga pion, raja E2, benteng G6, pion G3, pion H4, raja E3, pion H pukul G3 dan pion H pukul G3, benteng H6, pion G4, pion A5, raja F4, benteng pindah ke petak H2 mengincar pion lemah putih yang ada di petak F2 dan di sini untuk melindungi pion sekaligus mengancam benteng putih melakukan langkah raja pindah ke petak G3. Benteng kembali ke petak H6 untuk menjaga pionnya. Pion F4, raja C5, pion G5. Ini paksaannya. Terpaksa pion hitam harus makan. Dan pion F pukul G5 dengan tempo mengancam benteng hitam.
benteng menuju petak H1, benteng F2. Keberadaan benteng putih ini akan sangat penting untuk menjaga 3 pion putih yang masih berada pada tempatnya. Raja D4, Raja F4. Benteng G1 mengincar pion lemah putih yang ada di petak G5. Benteng skak di petak D2. Raja C4, Raja F5. Benteng skak di petak F1, Raja E6. Ini sudah sulit ya bagi Grandmaster Alexei Shirov untuk mencoba menangkal promosi. Benteng skak di petak E1, Raja F6. Benteng F1 skak, Raja G7. Pion A4, pion G6. 2 langkah lagi, pion putih promosi. Benteng pindah ke petak B1, mengincar pion putih di petak B2, tak ingin kehilangan pionnya. Apa yang dilakukan Gawain Jones? Ya, dengan memajukan pionnya 1 langkah ke petak B3 dengan tempo skak ya. Raja pindah ke petak C3 mengancam benteng. Benteng pindah ke petak G2. Pion A3, Raja F8. Benteng F1 skak, Raja E7. Benteng E1 skak, dan coba para pecinta catur tebak 1 langkah terakhir yang dilakukan oleh Grandmaster Gawain Jones yang membuat Alexei Shirov menyerah. Langkah itu adalah dengan Raja menuju petak D2, dan apapun balasan dari hitam tidak akan mampu menyelamatkan atau membuat hitam menggagalkan pion putih untuk promosi. Coba apa yang bisa dilakukan? Benteng sudah tidak bisa lagi ya menuju petak E8 atau E7 karena sudah dijaga petaknya oleh Raja. Dan juga apabila benteng menuju petak F1 mengincar petak F8 nantinya, maka pion menuju petak G7. Lagi-lagi sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Alexei Shirov untuk menahan pion putih untuk promosi. Dan karena itu, dalam situasi seperti itu, Grandmaster Gawain Jones menang ya, karena Alexei Shirov memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.